Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita kuliah. Hari ini adalah kuliah perdana untuk mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Nah, mata kuliah ini memiliki kode 121043. Ini TK ya. Teknik kimia. Ini nomor urut mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses, dan ini 3 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh tim yang terdiri dari 2 orang dosen, saya sendiri, dan dibantu oleh Pak Aditya Kurniawan. Ini dosen muda ya, yang bergabung di kelompok bidang keahlian perancangan proses dan pengendalian. Nah, ini profil tim pengajarnya. Ini saya, ini foto kira-kira tahun 2005. Nah, ini Pak Aditya, masih muda ya. Lalu kita bahas tentang role of the class ya. Jadi kita sepakati dulu bahwa aturan-aturan di kelas itu tidak berubah ya, sama dengan yang mata kuliah lain atau kuliah yang semester dulu. Toleransi waktu 10 menit ya. Jadi ketika datang di kelas terlambat lebih dari 10 menit maka tidak diizinkan masuk kelas. Demikian juga dengan dosen mengampu. Jika dosen mengampu, saya itu datang terlambat lebih dari 10 menit tanpa pemberitahuan, maka Anda bisa meninggalkan kelas. Akan tetapi jika saya memberitahu ketua kelas atau koordinator kelas, kuliah diundur sekian menit atau diundur jam sekian gitu, karena saya sedang tugas di kampus Babarsari atau di rektorat dan lain sebagainya, maka Anda saya harapkan untuk menunggu gitu ya. Toleransi 10 menit. Lalu handphone di mode silent ya, keep silent, agar tidak mengganggu. Kalau ada bunyi-bunyi handphone itu tidak mengganggu ya. Kalau ada emergency call atau darurat gitu, Anda boleh menjawab keluar kelas seperti itu. Nah, untuk seragam ya, Senin Selasa itu atas putih bawah hitam ya. Demikian juga dengan dosen dan pegawai, Senin Selasa atas putih bawah hitam. Lalu Rabu Kamis itu bebas, baju berkerah ya, rapi, baju berkerah, jangan kaos oblong ya. Jumat itu batik. Nah, ini rule of the class masih sama dengan matkul saya yang lain dan semester dulu ya. Ini masih sama. Baik, kita lanjutkan. Mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses ini merupakan mata kuliah wajib di prodi teknik kimia yang mempelajari tentang prinsip dasar instrumentasi proses dan perancangan sistem pengendalian proses pada satu unit proses atau unit operasi dan pabrik atau plant wide. Satu unit
proses atau unit operasi, dan pabrik ya, plan byte. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar instrumentasi proses dan mampu merancang sistem pengendalian proses untuk satu unit operasi atau satu unit proses ya, serta mampu menjelaskan prinsip dasar perancangan pengendalian proses pada suatu pabrik kimia atau plan byte. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa paham ya, kenapa harus belajar ini gitu. Nah, mata kuliah ini didukung dengan strategi pembelajaran sebagai berikutnya. Jadi nanti saya berharap bahwa Anda itu berperan aktif di kelas, proaktif. Jadi diharapkan itu sistemnya adalah metodenya adalah SCL ya, Student Centered Learning. Jadi mahasiswa dituntut untuk proaktif. Supaya Anda bisa aktif bagaimana? Ya, Anda harus belajar dulu sebelum kuliah. Itu Anda baca materinya, bukunya, literaturnya ya. Itu sekarang bisa banyak diunduh di e-book ya, buku elektronik. Jadi ketika Anda sudah membaca, sudah belajar, maka Anda bisa aktif nanti ya, apa yang Anda ditanyakan di kelas dan seterusnya ya. Jadi metode pembelajarannya ceramah dan diskusi. Nah, saya berharap diskusinya ini nanti jalan ya, tidak hanya dosennya yang bicara terus, tapi Anda juga harus bicara, diskusi ya, aktif. Maka peralatan yang saya gunakan adalah komputer, laptop ya, LCD kalau kita di kelas pakai LCD, tapi kalau kita dalam jaring pakai Zoom nanti ya. Nah, sekarang masih suasana pandemi ya, kalau masih pandemi pakai Zoom kalau kita daring ya. Tapi kalau luring nanti pakai LCD ya, seperti biasa. Nah, software pendukung Scilab ya, Scilab di sini nanti kita gunakan Xcos, MATLAB. Kalau MATLAB itu Simulink ya, Excel, ChemCAD atau Unisim. Nah, Unisim itu kita punya lisensinya steady state maupun dynamic ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan bahas bab 1 sampai bab 7. Diawali dengan pendahuluan ya. Lalu di pendahuluan ini Anda akan mengetahui manfaat sistem pengendalian proses untuk kelangsungan pabrik atau kelangsungan proses. Lalu konsep dasar instrumentasi proses, nanti kita akan bahas instrumen flow, pressure, temperature, level ataupun komposisi. Lalu kita lanjutkan dengan konsep dasar sistem pengendalian. Di sini kita akan bahas alat ukur atau dikenal dengan sensor transmitter, lalu pengendali atau controller, dan elemen pengendali akhir. Nah, elemen pengendali akhir biasanya menggunakan katup atau valve, tapi ada juga yang speed pump gitu ya. Lalu perancangan sistem pengendalian umpan balik.
PID. Nanti kita akan bahas feedback control. Nah, diharapkan 1 sampai 4 ini adalah untuk UTS. Lalu dilanjutkan 5, 6, 7. Ya, 5 itu analisis kestabilan sistem pengendalian umpan balik. Lalu pengenalan sistem pengendalian lanjut. Nah, ini pengenalan sistem pengendalian lanjut ini feedback control lanjut ya. Lalu di sini nanti kita akan belajar daytime kompensator, antara lain cascade ya, rasio, dan feed forward. Ini advance ya, pengenalan sistem pengendalian lanjut. Lalu terakhir adalah perancangan sistem pengendalian pabrik, plan wide process control. Nah, nomor 5 sampai 7 ini UAS. Itu ya, ujian akhir semester. Nah, buku referensi, buku wajib, dan buku anjuran. Ada Smith Corribio, lalu Stefanopoulos, dan buku Singh ya, tentang instrumentasi. Lalu buku pendukung lain ada Piquet, proses kontrol, Luyben and Luyben, ini plan wide proses kontrol, dan Douglas Desa ya, ini tentang fundamental instrumentasi untuk pengendalian proses. Nah, lalu rencana pembelajaran tiap pertemuan atau mingguan ya. Pertemuan pertama ya, hari ini nanti kita akan bahas pendahuluan. Jadi konsep dasar instrumentasi, manfaat, dan perbandingan feedback, feed forward. Lalu contoh-contoh aplikasinya. Lalu pertemuan 2, 3 dan seterusnya, 2 dan 3 ini kita bahas konsep dasar instrumentasi ya. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan referensi yang sudah dilengkapi dengan halaman yang disitasi ya, yang dirujuk gitu ya. Pertemuan 45 kita bahas konsep dasar pengendalian umpan balik. Lalu 67 kita bahas tentang perancangan sistem pengendali umpan balik. Setelah itu kita UAS, pertemuan 8 ya, UAS. Nah, pertemuan 9-10 kita bahas tentang analisis kestabilan sistem pengendalian umpan balik. 11-12 kita bahas tentang pengenalan sistem pengendalian lanjut ya. Lalu 13, 14, 15, nah ini perancangan sistem pengendalian pabrik ya, pabrik. Dan pertemuan 16 ini adalah UAS itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk dapat meraih nilai yang tertinggi, nah kriterianya seperti ini. Anda lihat, Anda pasti pengennya ini, maka raihlah 85 minimal ya, minimal. Nah, tapi sebaiknya motivasi Anda belajar itu jangan karena pengen dapat nilai A atau pengen dapat nilai tinggi gitu ya. Itu rohnya nggak ada, kurang itu ya. Jadi motivasi belajar Anda itu jangan karena pengen dapat nilai tinggi. Itu nanti bahayanya kalau Anda
belajarnya sistem kebut semalam gitu ya, itu seringnya lupa nanti kalau seperti itu, atau bahkan ya mudah-mudahan tidak menghalalkan segala cara nyontek misalnya gitu ya, tidak jujur. Jangan ya, Anda belajar itu ya karena pengen mendalami ilmunya, pengen rasa ingin tahunya itu tinggi ya, rasa ingin tahu dalam hal yang baik loh ya, rasa ingin tahu seperti itu ya. Kalau Anda dapat 50 ya sudah 50 ini ya. Nah, untuk nilai skor ini didukung dari jenis-jenis tagihan berikut ya. Ada kehadiran dan keaktifan, ini 10% kurang lebih. Kuis tugas 30% kurang lebih. Ujian tengah semester ini ya, setengah semester 30% kurang lebihnya, dan ujian akhir semester 30%. Jadi totalnya adalah 100 nanti. Nah, itu adalah materi dan penilaian untuk mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Baik, mari kita lanjutkan dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Instrumentasi dan pengendalian proses itu salah satu ilmu terapan dalam teknik kimia dengan tujuan utama untuk memberikan dasar pengetahuan tentang dasar-dasar instrumentasi proses, sifat dinamis dan pengendalian sistem terhadap perubahan variabel proses atau perubahan gangguan. Nah, mata kuliah ini didukung oleh mata kuliah lain ya, saya berharap Anda sudah lulus ini ya. Nah, dinamika proses Anda sudah lulus. Ini semester yang lalu kan ya. Lalu kalkulus. Nah, di sini Anda belajar penyelesaian diferensial dengan transformasi Laplace ya. Numerik, nanti kalau Laplace sulit kita bisa menggunakan metode numerik ya. Reaktor dan perancangan proses. Nah, secara umum ya, mata kuliah tentang yang berkaitan dengan dinamika pengendalian proses itu ada beberapa ya. Jadi mata kuliah dinamika proses, lalu ada mata kuliah instrumentasi proses, dan ada mata kuliah pengendalian proses. Nah, di teknik kimia UPN dua ini digabung menjadi satu, instrumentasi dan pengendalian proses gitu ya. Nah, dinamika proses ini 2 SKS, sedangkan instrumentasi dan pengendalian proses ini 3 SKS ya. Ini dikenal dengan DINPRO ya, mahasiswa sering menyingkat DINPRO, dan yang ini INDALPRO gitu ya. Nah, DINPRO ini kita belajar dulu open loop ya.
Open loop ini loop terbuka. Nah, tanpa melibatkan, artinya open loop itu tanpa melibatkan sistem pengendalian. Tanpa pengendalian. Gitu ya. Sedangkan Indal Pro ini ya. Ini closed loop atau loop tertutup. Nah, loop tertutup ini dengan ya, berarti dengan pengendalian with control. With control ya, dan dengan pengendalian. With control dan without control. Yang ini without control, yang Indal Pro with control. Itu ya, itu DIN Pro dan Indal Pro. Coba kita ingat-ingat lagi DIN Pro ya, DIN Pro yang dulu kita pernah dapatkan semester dulu. Open loop tanpa pengendalian. Misalkan kita punya sistem tangki atau heat exchanger seperti ini ya, pemanas tangki misalkan. Ini ada pengaduk, ini ada apa? Steam yang mengalir di dalam coil. Ini steam, gitu ya. Ini umpan masuk dengan flow konstan, outputnya juga flow-nya konstan, sehingga ketika flow-nya tidak berubah maka level di sini konstan ya. Ini kita asumsi ya, flow-nya konstan, tapi ada perubahan suhu ya. Di sini T, di sini T ya, sempurna. Nah, ini kita punya beberapa input ya. Inputnya adalah TI, flow steam ya, outputnya suhu nih ya, berarti suhu liquid keluar tangki pemanas ya, pemanas tangki berpengaduk. Nah, sekarang open loop ya. Ketika terjadi perubahan suhu TI ya, TI, suhu TI-nya berubah seperti ini. Misalnya begini. Ini pada waktu T0 berubah begini. Step ya, ini perubahan step. Anda harus ingat-ingat lagi macam-macam perubahan, ada step, ada ram, ada sinus ya, pulse, impulse. Ini Anda ingat-ingat lagi. Ketika TI berubah seperti ini, nah bagaimana dengan T? Ini waktu ya. Bagaimana dengan suhu keluarnya? Tentu saja pada saat T0, nah T akan berubah mengikuti seperti perubahan input seperti ini. Nah, ini ya, ini step responnya seperti ini. Ini adalah open loop ya, DIN Pro dulu, no control ya, open loop no control yang warna merah ini.
ya, warna merah ini no control, no control nih ya, yang warna merah no control. Tapi sekarang Anda lihat yang warna biru, walaupun terjadi perubahan gangguan, maka kita menginginkan suhu liquid di dalam tangki ini konstan. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu kan. Dengan mengimplementasikan pengendalian, menerapkan pengendalian suhu dalam hal ini untuk menjaga suhu liquid dalam tangki konstan. Kalau kita ingin menjaga suhu di dalam tangki konstan, berarti ada variabel lain yang kita ubah-ubah. Nah, variabel lain yang kita ubah-ubah itulah yang kita sebut dengan manipulated variable. Nah, itu ya. Ini suhu liquid di dalam tangki. Kita ukur dengan alat ukur temperature transmitter. Nah, nanti kita akan belajar sensor atau alat ukur apa yang cocok atau mendukung sistem pengendalian otomatis. Diukur, lalu sinyalnya ditransmisikan sampai ke temperature controller. Lalu dibandingkan dengan set point. Lalu selisih daripada set point dan terukur ini adalah error. Lalu controller akan membuat suatu keputusan untuk meminimalkan error. Sinyalnya dikirim ke elemen pengendali akhir, dalam hal ini adalah valve, agar valve ini menambah atau mengurangi bukaan, persentase bukaannya, sehingga laju alir steam berubah. Ketika laju alir steam berubah, maka suhu liquid di dalam tangki ini bisa berubah juga, gitu kan ya. Nah, mari kita identifikasi. CV itu adalah control variable, artinya variabel yang dijaga konstan. Variabel yang dijaga konstan. Siapa variabel yang dijaga konstan? Suhu liquid di dalam tangki. Lalu MV. MV itu adalah manipulated variable. Manipulated variable, variabel yang diubah-ubah atau dimanipulasi untuk menjaga CV konstan. Nah, gitu, pada nilai set point-nya. Siapa variabel yang diubah-ubah atau dimanipulasi dalam hal ini? Laju alir steam. Nah, lalu ada juga variabel lain, disturbance variable ya. Ya, disturbance variable. Variabel gangguan, pengganggu. Nah, dalam hal ini variabel pengganggunya adalah suhu input. Nah, suhu input. Seperti itu ya. Nah, ini ketika kita menggunakan pengendalian yang warna biru tadi, maka responnya akan berbeda dengan yang tanpa pengendali. Nah, ini yang tanpa pengendali ini saya tambahkan satu lagi. Ini adalah laju alir steam, flow steam. Nah, yang tanpa kendali ini bisa naik ya, karena flow steamnya konstan ya, flow steamnya konstan. Flow steamnya konstan gini ya, ini T0 ya, flow steamnya seperti ini, konstan begini.
Nah, tapi ketika kita menggunakan pengendalian, Anda lihat yang warna biru ya, walaupun terjadi perubahan input, maka suhu cairan di dalam tangki ini bisa kembali ke nilai set point. Mungkin begini responnya ya. Nah, ini yang kita sebut dengan set point itu di sini. Nah, ini kembali ya. Ini adalah suhu di sini set point. Ya, kembali ke nilai T set point. Nah, seperti itu ya. Ini karena ada kendali lah, kok bisa suhunya kembali ya, karena laju alir steamnya diubah atau dimanipulasi ya, supaya suhunya kembali turun, maka laju alir steamnya berkurang seperti ini misalkan. Nah, misalnya begini, lalu konstan begini ya. Nah, ini adalah width control ya, yang warna biru ini width control itu ya. Nah, maka beda ya DINPRO dan DALPRO ya. DINPRO itu dulu kita belajar loop terbuka tanpa kendali. Sekarang DALPRO kita belajar loop tertutup ya dengan kendali, seperti itu. Nah, baik, untuk sistem proses ya pabrik ya, kita tahu bahwa pabrik atau sistem proses ya, proses sistem itu digunakan untuk mengolah bahan baku, memproses bahan baku menjadi suatu produk yang mempunyai nilai tambah atau produk yang bermanfaat. Ya, produk ini yang dihasilkan ini bisa produk utama maupun produk samping, bahkan waste ya, limbah ya. Nah, kalau kita menghasilkan produk samping, yang mana produk sampingnya ini laku dijual, yaitu menghasilkan profit. Tapi jika tidak ya waste ya. Nah, proses sistem didukung dengan energi. Perlu energi ya. Lalu untuk kelangsungan proses sistem ini perlu sistem pendukung lainnya, yaitu utilitas. Anda sudah dapat kuliah utilitas ya. Sistem utilitas ya, menyediakan air, menyediakan listrik, media pemanas, media pendingin ya, udara bertekanan, instrumen ya. Sistem utilitas Anda sudah belajar. Offsite system ya, sistem-sistem ya di luar pabrik, misalnya transportasi dermaga, itu offsite system. Nih, safety dan control ya, di sini Anda sudah belajar safety ya, pengetahuan keselamatan pabrik Anda dapat itu ya. Nah, sekarang ini kita belajar pengendalian proses ini untuk mendukung kelangsungan pabrik atau kelangsungan proses sistem. Nah, ada kalanya proses sistem ini menghasilkan energi ya, energinya ini direcovery ya, harus direcovery. Nah, direcovery nanti ada upaya untuk integrasi panas. Akhirnya ketika Anda berhasil merecovery energi dari proses itu melalui integrasi panas, maka Anda bisa
mengurangi beban utilitas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar pengendalian proses untuk mendukung kelangsungan sistem proses yang ada gitu ya. Baik, secara umum mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu merancang sistem pengendalian proses pabrik secara umum. Ya, spesifiknya ya khusus ya, secara khusus ya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar instrumentasi proses, mampu menganalisis serta merancang sistem pengendalian untuk unit proses atau operasi gitu ya, dan pabrik secara keseluruhan plan wide. Baik, mari kita bahas dulu tentang instrumentasi ya, sistem instrumentasi. Instrumentasi proses ya diperlukan dalam sistem pengendalian otomatis ya, itu untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan kelangsungan proses tersebut. Apa itu informasi penting ya? Pressure, temperature, volume, flow, dan komposisi misalnya. Jadi jika Anda ingin menjaga suhu sistem konstan ya, maka Anda perlu alat ukur suhu kan gitu. Nah, sekarang alat ukur yang bagaimana yang mendukung sistem pengendalian proses. Nah, nanti kita akan belajar ya. Anda punya kasus seperti ini tadi. Nah, ini alat ukur yang ini kira-kira apa ini? Alat ukur yang mendukung pengendalian otomatis. Kalau di laboratorium Anda sering menggunakan termometer isian itu ya, alkohol atau merkuri. Bisa nggak dipakai untuk pengendalian otomatis yang kayak gini? Ya, tentu nggak bisa karena nggak memadai untuk pengendalian. Nah, alat ukur atau sensor yang dapat mendukung sistem pengendalian otomatis itu adalah alat ukur yang mampu menghasilkan sinyal yang dapat ditransmisikan di jalur transmisi. Nah, sinyal terukur ini dapat ditransmisikan di jalur transmisi sampai ke controller dan elemen kendali akhir valve. Nah, sinyal yang dapat ditransmisikan itu apa? Sinyal elektrik ya, elektrik dan pneumatik. Elektrik bisa volt, bisa ampere ya, volt ampere. Pneumatik tekanan ya, PSIG biasanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Instrumentasi proses juga untuk mendukung keberhasilan sistem pengendalian proses otomatis. Sebelum suatu kondisi dapat dikendalikan, maka ia harus terlebih dahulu diukur, jelas. Jika suatu kondisi dapat dikendalikan secara manual, maka semestinya kondisi tersebut juga dapat dikendalikan secara otomatis, sehingga perlu instrumentasi. Nah, mari kita lihat, kita simak ya untuk ilustrasi dinamis pada sistem pemanas tangki berpengaduk ini. Sistem pemanas tangki berpengaduk ini memiliki dua input, harus satu yang diatur dengan laju alirnya diatur dengan valve 01,
lalu arus 2 laju alirnya dikosong dengan valve 02, dan satu output arus 3 yang laju alirnya diatur dengan valve 03. Ya, tangki ini dilengkapi dengan steam yang coil ya, coil yang digunakan untuk steam, dimana coil steam ini berfungsi sebagai pemanas ya, untuk menaikkan suhu liquidnya ini ya, menaikkan suhu. Masuk awalnya steam, keluar kondensat, jadi yang dimanfaatkan adalah panas laten. Di sini juga dilengkapi dengan pengaduk untuk menjamin keseragaman karakteristik di dalam tangki ini ya, ada pengaduk. Nah, yang Anda lihat di sini adalah kondisi steady state ya, steady state ya, dimana kalau kondisi steady ya, laju alir input mesh input itu sama dengan output, atau tidak ada akumulasi, tidak ada perubahan volume, sama dengan 0. Ini steady state. Nah, sekarang mari kita lihat jika laju alir input ya, laju alir input ini flow ya, flow. Jika laju alir input, kita lihat jika flow input jauh lebih besar dari flow output, maka ini yang kita sebut dengan unsteady ya. Unsteady artinya terjadi perubahan volume tidak sama dengan 0 ya. Ada perubahan volume dalam tangki. Kita lihat aliran arus 1 ini ya, arus 1 ini valve 01 ini bukaannya ditambah ya, ini diangkat ke atas sana ya, dinaikkan, sehingga laju alir input jauh lebih besar dari output. Apa yang akan terjadi? Nah, jelas levelnya naik ya. Ini terjadi akumulasi positif ya, levelnya naik, volumenya bertambah, levelnya naik. Nah, ini tanpa pengendalian ya, tanpa kendali. Kalau ini dibiarkan terus gitu ya, apalagi sampai meluap, ini bahaya, nggak boleh ya, danger. Nah, supaya bisa kembali ke nilai awal, berarti kita harus mengupayakan flow input, flow output ya, flow input sama dengan flow output. Nah, Anda lihat kalau valve 03 ini kita tambah bukaannya, sehingga agar flow out lagi sama, secara total flow out sama dengan flow in gitu ya, maka kondisinya bisa, nah ini kita lihat levelnya bisa turun. Berarti kita melakukan pengendalian level dalam hal ini ya, pengendalian level secara manual ya enggak? Secara manual. Nah, kalau di pabrik, apalagi pabrik itu multi unit ya, maka jelas perlu otomatis nanti ya. Nah, sekarang kasus kebalikan dari kasus awal tadi.
di mana laju alir input jauh lebih kecil daripada output. Apa yang terjadi? Ini misalkan kita close, Anda lihat ini kita close, kita tutup valve 02 ini, kita fully closed. Nah, seperti ini. Nah, bahkan levelnya turun bahkan sampai mungkin habis ya. Anda lihat nih pengaduknya ini, ngaduk apa ini? Pengaduknya ini coil ya. Coilnya tidak tercelup, padahal steamnya masuk terus nih. Ini suatu kasus atau hal yang juga tidak diharapkan ya. Ini danger juga ya, nggak boleh. Maka harus ada pengendalian ya, harus ada pengendalian, dalam hal ini pengendalian level. Nah, seperti itu ya. Ini liquid level dynamic illustration ya, ilustrasi dinamika level di dalam tangki. Kebayang ya dinamika loop terbuka dan tertutup nanti ya. Nah, sekarang Anda lihat yang ini. Anak kecil sedang mandi. Ini tangannya yang satu mungkin sedang begini. Nah, ini air dingin, air panas dicampur menjadi air hangat ya. Maka jelas bahwa anak ini nyaman dengan kondisi suhu air hangat ya. Jadi kalau seperti ini kita kelas identifikasi, CV-nya siapa? Suhu air hangat ya. MV-nya siapa? Anda lihat nih, tangannya anak ini mengatur valve yang mana ya. Tangannya si anak ini mengatur valve air dingin ya. MV-nya adalah flow cold water. Disturbance-nya bisa suhu air hangat maupun flow air hangat, disturbance variabelnya ya. Nah, sekarang bayangkan apa yang harus dilakukan anak ini ketika anak ini merasa kepanasan gitu ya. Nah, anak ini yang merasa kepanasan ya, dia merasa kepanasan, terlalu panas, terlalu tinggi suhunya, maka jelas anak ini akan menambah bukaan valve, menambah persentase bukaan valve air dingin supaya laju alir air dinginnya ini nambah. Ketika laju alir air dingin nambah, maka suhunya akan turun. Nah, seperti itu ya. Beda kalau nanti yang diatur itu valve air panas, beda lagi nanti actingnya beda lagi, responnya beda lagi gitu ya. Ini pengendalian. Nah, tapi secara manual. Nah, baik, pabrik kimia ini menurut Stephanopoulos itu adalah susunan dari beberapa unit proses: reaktor, heat exchanger, menara destilasi, absorber, evaporator, tangki, pompa, dan lain-lain yang terintegrasi secara sistematis dan rasional
untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Ya, menggunakan sumber energi yang tersedia dengan cara seekonomis mungkin. Ini definisi pabrik oleh Stephanopoulos. Nah, sistem pengendalian proses itu mengapa perlu diterapkan? Ya, seperti kita ketahui bahwa proses industri itu tidak statis, melainkan dinamis. Artinya kondisi proses berubah dengan adanya perubahan gangguan yang terjadi. Perubahan gangguan itu bisa flow, temperature, pressure, komposisi. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian pengendali otomatis itu perlu diterapkan agar kondisi operasi dapat terjaga dengan baik. Coba kita lihat typical heat exchanger ini. Ya. Digunakan heat exchanger ini adalah shell and tube tipenya ya. Digunakan untuk memanaskan arus proses dari suhu TI sampai T. Ini suhu TI sampai T. Nah, arus proses masuk ke tube, sedangkan pemanasnya yaitu steam masuk ke shell. Awalnya steam, kemudian setelah panasnya diambil itu keluar menjadi kondensat. Nah, ini panas laten ya yang dimanfaatkan. Nah, sekarang masalahnya adalah suhu keluar ya, suhu arus proses keluar dari heat exchanger ini, yang ini itu bervariasi karena adanya perubahan gangguan. Gangguannya bisa suhu input, bisa flow input. Ketika terjadi perubahan gangguan ini ya, suhu input maupun flow input, maka suhu proses keluar heat exchanger ini bisa berubah juga, yang ini. Itu masalahnya. Maka kita harus menjaga ya suhu T ini ya, tujuannya kita harus menjaga suhu T ini itu konstan pada nilai yang diinginkan atau yang kita sebut dengan set point, walaupun terjadi perubahan gangguan. Ya, kayak tadi ada perubahan flow input, levelnya berubah, ya kan? Nah, sekarang ada perubahan gangguan input, suhunya berubah. Nah, kita terapkan sistem pengendalian untuk menjaga suhu ini konstan, gitu ya, dengan cara manual atau otomatis. Nah, bisa manual atau otomatis nih. Manual ya bisa, Anda dengan ketika ini berubah, Anda bisa atur nih bukaan valve ini. Cuman, nah ada cumannya nih. Beberapa kelemahan pengendalian manual yang dilakukan oleh operator atau manusia ya. Apa itu? Ada 3 ini. Pertama, operator sering melihat suhu. Ya. Operator sering melihat suhu. Nah, kalau bahasa Jawanya itu enggak jenak gitu ya. Sebentar-sebentar melihat suhu, sebentar-sebentar melihat alat ukur, sebentar-sebentar melihat gitu ya. Terus operator yang berbeda menghasilkan keputusan yang berbeda tentang bagaimana memindahkan katup steam, bukaan valve steam ya, memindahkan. Misalkan terjadi perubahan suhu, lalu operator
Itu pada waktu pagi hari misalnya terjadi perubahan suhu, operator pagi harinya memindahkan katup, misalkan katup dipindahkan 1 puntiran gitulah ya, katakanlah 1 puntiran. Nah, selesai. Lalu siang harinya terjadi perubahan suhu lagi, beda operator, 1 puntirannya mungkin berbeda ya. Jadi tidak standar, namanya perasaan ya, manusia itu beda-beda, tidak standar. Operator yang berbeda menghasilkan keputusan yang berbeda tentang bagaimana memindahkan katup. Jadi nggak standar ini. Lalu sebagian besar pabrik itu terdapat banyak variabel yang harus dijaga karena banyak unit operasi maupun unit proses. Dengan demikian kalau manual ya jelas memerlukan tenaga operator yang banyak ya enggak. Ini kelemahan. Sehingga jelas pengendalian otomatis perlu diterapkan. Nah, mari kita lihat tipe pengendalian otomatis berikut. Ini adalah tipe pengendalian feedback control ya, feedback untuk proses heat exchanger. Ya, jadi di sini perlu alat ukur, sensor ya, sensor transmitter. Di sini menggunakan temperature transmitter. Dalam hal ini yang mampu menghasilkan sinyal yang dapat ditransmisikan di jalur transmisi itu adalah thermocouple. Ini adalah sinyal, menghasilkan sinyal elektrik ya, sinyalnya sinyal elektrik, volt atau ampere ya, volt. Lalu TC ini adalah temperature controller. Nah, ini ada kode-kode ya, 01, 02 ya, TT, TC. SP ini set point. Ya. Jadi suhu walaupun terjadi perubahan ya, perubahannya masuk. Ketika terjadi perubahan input, gangguan input, maka dirasakan oleh proses, outputnya ini mengalami perubahan. Nah, ini suhunya diukur oleh temperature transmitter 01. Lalu sinyal terukur ini dikirim ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Nah, ini keluarannya adalah error. Ini adalah set point minus terukur. Nah, controller berupaya untuk membuat error ini sama dengan 0. Ketika error sama dengan 0, maka suhu yang keluar, suhu arus proses keluar heat exchanger itu sama dengan set point. Seperti itu ya. Nah, jadi suhu diukur, lalu dikirim ke controller, bandingkan dengan set point. Ya, controller akan membuat suatu keputusan untuk memerintahkan valve melakukan aksi dengan menambah atau mengurangi persentase bukaannya. Seperti itu. Nah, 3 komponen dasar dari feedback control adalah sensor transmitter, ini sensor transmitter, lalu controller ini, dan elemen pengendali akhir. Elemen pengendali akhir di sini digunakan valve. 3 komponen dasar feedback control ya. Lalu 3 operasi dasar daripada feedback control. Ini ada pengukuran. Siapa yang melakukan pengukuran? Sensor transmitter. Nih ya, sensor transmitter. Siapa yang mengambil
keputusan, nah ini controller. Dan terakhir, siapa yang melakukan aksi, action, valve atau elemen kendali akhir. Itu ya. Tujuan utama pengendalian otomatis heat exchanger adalah menjaga suhu arus proses keluar HE pada nilai yang diinginkan atau set point dengan memanipulasi atau mengubah laju alir steam walaupun terjadi perubahan gangguan TI maupun flow input. Nah, sistem pengendalian suhu yang lain adalah dengan sistem atau model feed forward controller, sistem pengendalian feed forward controller. Nah, bedanya dengan yang feedback apa? Anda lihat beda ini ya. Kalau feed forward, Anda lihat sensor atau alat ukurnya itu digunakan untuk mengukur siapa ini, mengukur gangguan. Jadi gangguan masuk ya, gangguan yang terjadi itu diukur ya. Jadi belum sempat masuk ke mana, ke proses, ini sudah dikompensasi oleh controller ya, bandingkan dengan set point, sehingga laju alir steam bisa diubah-ubah supaya suhu di sini konstan pada nilai set pointnya ya. Suhu di keluar heat exchanger ini konstan. Kalau yang ini tadi beda kan ya, ini gangguan masuk dirasakan oleh proses ini, masuk ke sistem, dirasakan sistem, ini terjadi deviasi. Nah, baru diukur, baru dilakukan kompensasi untuk mengubah steam, laju alir steam ya. Ibaratnya sudah merasakan kalau orang ya sudah merasakan sakit baru minum obat. Tapi kalau yang ini belum sakit, minum doping gitu ya, biar sehat. Seperti itu. Nah, ini sama temperature transmitternya menggunakan sensor ya, sensornya suhu, dan sensor suhunya adalah thermocouple ya, flow transmitter. Ini juga ada alat ukur suhu, alat ukur flow, sorry. Ini alat ukur suhu. Tujuan pengendali feed forward pada HE adalah mengukur gangguan dan membuat kompensasi sebelum variabel terkendali menyimpang dari nilai yang diinginkan, ya kan? Cuman ya, ini ada kelemahan ya. Kelemahan daripada feed forward ini, model matematikanya harus baik. Model matematika dari sistem proses harus baik agar responnya sempurna. Nah, model matematika yang baik itu bagaimana? Ya, model yang menghasilkan perilaku yang sama dengan data pengamatan, seperti itu. Jadi dekat ya, misalnya begini. Ya, ini ada data waktu, ini variabel output Y gitu misalnya ya. Ini data pengamatannya begini. Nah, data pengamatannya yang titik-titik ini. Nah, model matematik, misalkan Anda mempunyai model yang warna biru seperti ini. Lalu Anda punya model satu lagi yang warna ini apa namanya? Coklat. Tentu saja Anda akan memilih model yang warna ini kan ya. Ini model yang baik karena dekat dengan data, seperti itu ya.
Nah, sekarang contoh ya, kita punya kasus seperti ini. Jadi kita ingin menjaga suhu di sini konstan dengan memanipulasi laju alir steam menggunakan sistem pengendalian feed forward. Tetapi model matematika yang dibangun di sini adalah model matematika dengan ini persamaan variabel gangguannya satu, yaitu flow. Maka karena gangguan utamanya flow di sini, dipasang flow transmitter atau alat ukur flow, dan di sini tidak ada alat ukur suhu. Oke, tidak ada alat ukur suhu. Yang dipasang adalah flow transmitter. Maka kalau seperti ini, ketika terjadi perubahan gangguan flow, ya, terjadi perubahan gangguan flow begini, masuk gangguan flow ini jelas akan diukur oleh flow transmitter. Ini kerja, ya kan, sehingga controller feed forward kerja. Ya, selesai. Tapi seandainya yang terjadi bukan flow tapi suhu, misalkan terjadi perubahan suhu, jelas masuk ke sini, karena suhu nggak bisa diukur oleh flow transmitter. Ya, masuk ke sini, dirasakan oleh sistem proses, masuk ke sini, ya sudah, ini menyimpang, feed forwardnya nggak kerja. Nah, ini model matematikanya harus baik ya. Nah, kalau seperti ini biasanya diantisipasi dengan kombinasi feed forward feedback, kombinasi feedback feed forward ya. Nah, coba kita lihat ini perbandingan antara feedback feed forward. Kita lihat perbandingan feedback dan feed forward. Yang ini feedback. Alat ukurnya digunakan untuk mengukur CV. Ya, untuk mengukur CV. Alat ukurnya. Yang diukur adalah CV. Ya. Sedangkan feed forward ini yang diukur disturbance, bukan CV. Yang diukur disturbance. Ya. Kita identifikasi CV-nya adalah suhu keluar heat exchanger, suhu arus proses keluar heat exchanger nih. Ini CV. Ya, MV-nya adalah flow steam, nih flow steam MV sama flow steam. Disturbance-nya yang ini. Disturbance. Nah, beda kan ya? Kalau feed forward, sensor transmitternya digunakan untuk mengukur disturbance. Tapi kalau feedback control, sensor transmitter digunakan untuk mengukur CV. Sedangkan feed forward, sensor transmitter digunakan untuk mengukur variabel disturbance. Itu ya. Ini perbedaan feedback feed forward. Nah, sekarang Anda bayangkan ini, lihat nih.
ada seorang ayah yang sedang memandikan anaknya dengan fasilitas air panas, air dingin seperti ini. Anda lihat fasilitas air panas, air dingin, ya. Di sini sekali lagi CV-nya sama, yaitu suhu air hangat. Ya, CV-nya adalah sama keduanya, ya, suhu air hangat. Manipulated variabelnya sama keduanya. Manipulated variabelnya apa nih? Laju alir air panas, ya kan? Laju alir air panas. Sedangkan disturbance-nya, nah ini disturbance-nya keduanya sama. Disturbance variabelnya adalah suhu air dingin, ya. Suhu air dingin bervariasi, suhu cold water-nya. Suhu air dingin, ya. Suhu air dingin. Ya. Oke. Sekarang Anda lihat yang ini. Yang A, Anda lihat yang A. Tangan kiri ayah merasakan suhu air hangat. Tangan kiri ayah ini merasakan suhu air hangat. Berarti kan ini sensor nih. Merasakan suhu air hangat. Lalu tangan kiri ayah merasakan suhu air hangat. Ya, nah, ayahnya ini berpikir nih. Setelah, oh ini terlalu panas nih, suhunya terlalu tinggi. Wah, ayahnya berpikir, memutuskan untuk menambah atau mengurangi bukaan valve. Kalau misalkan ayah ini merasa kepanasan atau suhunya terlalu tinggi, jelas si ayah ini akan mengurangi persentase bukaan valve, sehingga laju alir air panasnya berkurang sampai suhu air hangatnya ini turun sampai kondisi nyaman, gitu kan ya. Nah, sekarang berbeda. Ini tangan kanan ayah ini merasakan suhu air dingin. Nah, jadi ayah ini mengukur suhu air dingin, ya. Lalu berpikir, tanpa menyentuh air hangat loh ya, ini ayah ini. Kemudian ayah ini akan menambah atau mengurangi bukaan valve air panas. Nah, jelas yang A ini sensor transmitter digunakan untuk mengukur CV. Nah, sensor transmitternya kan untuk mengukur CV. Jelas itu feedback, ya. Tapi kalau yang ini sensor transmitter, nah ini tangan kanan ayah ini untuk mengukur siapa? Untuk mengukur disturbance. Ya, ini feed forward. Ini model matematikanya harus bagus ini yang B ini. Ini ayah ini harus sakti ini, ya. Ini sangat sakti ini ayah ini. Oh, tidak ngukur suhu air hangat dia berani. Kalau misalkan ayah ini tidak sakti atau model matematikanya jelek gitu ya, terbukti ketika anak ini menjerit, ya,
Bapak kepanasan atau kedinginan gitu kan ya. Wah, itu feed forward controlnya kurang sempurna seperti itu ya. Baiklah, ini adalah ilustrasi pengantar ya, pendahuluan untuk mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan Anda paham dan Anda suka dengan mata kuliah ini, agar Anda bisa lulus dengan hasil yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.